Pendiri SMRC, Saiful Mujani Research and Consulting, Saiful Mujani, mengatakan bahwa program dan janji yang ditawarkan oleh masing-masing pasangan calon presiden dan calon wakil presiden di Pilpres 2024, sama sekali tidak mempengaruhi perolehan suara masing-masing. Pasalnya, karakter calon pemilih yang terbentuk pada Pilpres 2024 ini, dinilai kurang mendapatkan informasi terkait program dan janji yang diusung masing-masing calon baik melalui debat, kampanye maupun iklan-iklan yang ada. Hal tersebut terungkap dari hasil survei nasional yang dilakukan SMRC pada periode 29 November hingga 8 Desember 2023 yang diulas dalam program Bedah Politik yang ditayangkan di YouTube channel SMRC, seperti dilihat redaksi podcastnews.id, Sabtu 13 Januari 2024. Nah, tapi ada beberapa, kita ingin melihat seberapa penting isu-isu atau janji-janji yang disampaikan oleh para calon tersebut kepada masyarakat, baik lewat debat maupun bukan, misalnya lewat iklan, misalnya di media konvensional maupun media sosial gitu ya. Beberapa di antaranya adalah yang sederhana dan mengemuka, sering mengemuka. Kita ingin cek, ini hanya beberapa saja Bung Saidiman, tidak semua. Di antaranya adalah ada janji dari satu pasangan yang mengatakan satu keluarga miskin, satu sarjana. Oke. Di dalam masyarakat, janji ini dibanding dengan janji yang lain. Kita tunjukkan misalnya bandingkan dengan tunjangan ibu hamil. Itu juga ada pasangan yang menjanjikan tunjangan khusus untuk ibu hamil. Berikutnya ada janji makan siang, susu gratis untuk anak sekolah. Ada pasangan yang menjanjikan itu. Lepas dari pasangan mana yang menjanjikan ini, kita tanya kepada masyarakat. Kalau ada 3 program ini yang ditawarkan, yang menjadi prioritas yang akan jadi dipilih oleh mereka yang dekat dengan aspirasi mereka itu yang mana? Kira-kira gitu, Bung Saidiman. Ini publik tidak tahu siapa yang mengusulkan ini? Tidak tahu siapa yang mengusulkan. Ini kita lemparkan saja nih, ada 3 program. Anda pilih program mana yang paling Anda inginkan dari 3 ini. Prioritas pertama gitu ya, pilihan pertama. Anda bisa milih lebih dari 1, tapi pertama-tama yang Anda inginkan dan tekankan program yang mana di antara 3 ini. Yang mengatakan satu keluarga miskin, satu sarjana. Itu dipilih oleh 48% pemilih kita secara nasional, Bung Saidiman. Kemudian yang kedua, tunjangan ibu hamil. 32%. Berikutnya makan siang gratis hanya 20%. Jadi ada perbedaan cukup signifikan antara satu keluarga miskin, satu sarjana dengan misalnya makan siang susu gratis untuk anak sekolah. Itu hanya 20%. Lebih dari separohnya itu lebih menginginkan satu keluarga miskin, satu sarjana. Gitu ya. Jadi itu lebih menarik, lebih diinginkan oleh pemilih. Jadi per program sendiri kalau 3 ini yang diadu, kira-kira Bung Saidiman, yang unggul itu di mata pemilih adalah satu keluarga miskin dan satu sarjana. Lepas dari siapa yang menawarkan ini, Bung Saidiman ya. Nah pertanyaannya sekarang, tahu nggak mereka? Karena kita ingin melihat dampak elektoralnya. Tahu nggak mereka siapa yang menawarkan ini? Kira-kira begitu. Dan berapa banyak yang tahu? Ini pertama, tunjangan ibu hamil. Itu kan ditawarkan adalah program Amin, ya kan? Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Yang tahu bahwa tunjangan ibu hamil itu dari pasangan ini, pasangan Amin, itu hanya 16%, Bung Saidiman. Sedikit sekali, hanya 2 kurang lebih dari 10 orang Indonesia yang punya hak pilih. 84%-nya tidak tahu. Nah, dari 16% ini, 63% yakin bahwa itu bisa dilaksanakan. Jadi kurang lebih separuh lebih, jadi mungkin hanya sekitar 1 gitu ya. 1 dari 10 orang yakin bahwa pasangan Amin ini akan bisa melaksanakan atau merealisasikan program ini. Jadi kalaupun tadi nomor 2 posisinya orang tertarik dengan program tunjangan ibu hamil, tapi orang yang tahu sedikit sekali ya. Hanya sedikit bahwa ini ditawarkan oleh pasangan Amin, hanya 16%. Ya itu tantangannya ya. Jadi bahwa ini programnya menarik, tapi yang tahu hanya 16%. Jadi tidak akan banyak punya efek
Ya, ya, ya. Oleh karena itu ini perlu kampanye untuk 16%. Mungkin debat saja tidak cukup. Mungkin perlu iklan yang lebih masif untuk ini. Ya, ya, ya. Kemudian program Prabowo Gibran, ya, makan siang gratis untuk anak sekolah yang tahu 25 lebih baik, gitu ya. Kurang lebih 2 atau 3 orang dari 10 orang Indonesia tahu program pasangan Prabowo Gibran ini menawarkan makan siang gratis. Dan 73% yakin bisa melaksanakannya, merealisasikannya program yang dijanjikan tersebut. Ini pun masih baru 25%. Ya. Jadi walaupun lebih banyak daripada yang pertama tadi, yang hanya 16%, ini juga masih sangat sedikit. Gitu ya. Hanya 25%, Bung Saidiman. Ya. Oleh karena itu agak susah kita berharap janji-janji ini bisa mendongkrak suara. Ya, ya. Wong masyarakatnya sendiri yang mengidentikan program itu dengan pasangan sedikit sekali. Ya. Hanya 25%. Gitu ya. Jadi itu tantangannya. Oleh karena itu saya terus terang saja jauh hari sebelum debat itu ditanya oleh media gitu, dan saya mau menjawabnya. Biasanya saya males gitu ya. Saya bilang debat itu nggak ada gunanya. Oke. Jadi mau ada debat maupun tidak ada debat, itu pengaruhnya terhadap elektabilitas pasangan itu tidak signifikan. Karena lebih pada asosiasi program dengan si calon itu yang orang tidak tahu. Tidak tahu. Oke. Walaupun dia merasakan bahwa misalnya makan siang itu penting, tapi dia tidak tahu siapa pasangan yang punya program makan siang gratis. Itu soal yang lain lagi yang masyarakat harus tahu. Apalagi, untuk kasus ini 25%, apalagi yang pertama tadi. Ya. Apalagi ini juga dianggap penting cuma 20% tadi dari. Iya, betul. Iya kan? Iya, iya, iya. Karena itu apalagi kalau kita kembali tadi kan, ini hanya 20%. Ya. Jadi tidak terlalu penting sebenarnya ya, walaupun dia tahu dan bisa merealisasikannya, yakin gitu loh. Tapi bagi masyarakat makan siang itu, makan siang gratis itu tidak terlalu penting gitu loh. Yep. Karena itu kalau saya Prabowo, saya udah coret itu program makan siang gratis itu. Karena apa? Karena hanya 20%. Orang yang menganggap, padahal dia membutuhkan 50% plus untuk menang, iya kan? Jadi pengharapan pada program ini nggak ada gitu loh. Kalau soal keluarga miskin satu sarjana itu Profesor Saiful itu kan lumayan banyak, 48% yang menganggap penting. Ini menarik gitu ya. Jadi 48% orang yang tertarik. Orang yang menganggap wah ini aspirasi saya, kira-kira begitu. Itu jauh lebih banyak 48%. Cuma masalahnya ini punya siapa program ini? Nggak ngambang begini saja gitu ya. Nah kita lihat di sini, nah ini dia yang tahu hanya 17% bahwa program itu adalah program Ganjar Mahfud. Satu keluarga miskin, satu sarjana. Jadi, dan yakin 62%. Jadi hanya sekitar berapa ya, dari 17 jadi sekitar 10, hanya satu. Satu dari 10 orang gitu ya, yang bisa dipengaruhi atau berasosiasi program ini dengan Mahfud gitu ya, dengan Mahfud dan Ganjar dan Mahfud. Oleh karena itu kalaupun bagus, tapi masyarakat tidak tahu. Tidak tahu bahwa program ini adalah program Ganjar Mahfud. Oleh karena itu, apa yang bisa Anda harapkan dari janji-janji itu? Kalau orang tidak tahu. Kalau keadaan orang tidak tahu, gitu kan? Bahwa kemudian satu keluarga miskin, satu sarjana itu penting dan menarik, iya. Tapi emang siapa yang menawarkan ini? Masyarakat tidak tahu. Gitu. Nah, oleh karena itu, efek elektoralnya tidak bisa diharapkan dari sini. Kecuali kalau sosialisasinya masif, Profesor. Sosialisasinya masif, tapi semasif-masif 17 menjadi 50, pekerjaan yang berat itu, Bung Saidiman, waktunya udah nggak ada juga gitu ya. Oleh karena itu, dari awal saya katakan tadi sama Anda bahwa debat itu ya hanya menarik bagi orang-orang tertentu, dan mungkin yang udah fanatik memilih calon atau pasangan tertentu. Bukan kan dia milih, bukan karena terpengaruh oleh debat. Dia nonton itu karena dia udah milih orang itu, gitu loh. Ingin melihat pasangannya itu kira-kira kece apa enggak udah dalam debat itu aja, gitu ya. Oleh karena itu tidak punya nilai elektoral apa-apa debat itu menurut saya. Dan banyak orang di luar di sana akan tidak setuju dengan saya, biarin aja, gitu.